mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang seorang pezina wanita yang dia hamil dan melahirkan lalu meninggal dunia. Apakah ia terhitung mati syahid? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita mengucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang pezina apabila dia seorang wanita muslimah, wanita mukminah yang beriman, lalu dia hamil dan melahirkan, lalu dia meninggal dunia karena kehamilan atau karena melahirkan tersebut, maka kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mati dalam kondisi mati syahid berdasarkan keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 4441 dari sahabat Abdullah bin Yusr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qatilu fi sabilillahi syahidun." Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Wal mabtunu syahidun, dan orang yang meninggal karena sakit perut syahid. Wal mat'unu syahidun, dan orang yang wafat karena penyakit ta'un adalah syahid. Wal ghariqu syahidun, dan orang yang mati karena tenggelam adalah syahid. Wan nufasa'u syahidatun, dan wanita-wanita yang mati atau meninggal dunia karena nifas, yaitu melahirkan, maka mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hadis yang lain yang juga hampir mirip maknanya dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah." Mati syahid itu ada 7 yang selain terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terakhir adalah wal mar'atu tamutu bijam'in syahidatun. Seorang wanita, wal mar'atul lati tamutu bijam'in, yaitu seorang wanita yang wafat karena jam'in, yaitu karena dalam kondisi ada janin atau bayi atau ia mengalami kehamilan. Syahidatun, kata Nabi, ia mati syahid.
Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Abu Daud dan yang lainnya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami di nomor urut hadis 3739. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan keumuman dari hadis ini, karena hadis ini menyebutkan dengan lafaz alif lam al-mar'atu atau an-nufasa'u. Alif lam di sini adalah listighraq, yaitu untuk keumuman. Maka wanita muslimah, wanita mukminah yang wafat disebabkan karena kehamilan atau kelahiran, maka kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa wanita tersebut adalah mati syahid berdasarkan keumuman dari hadis ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dosa zinanya, maka sangat mungkin dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, adapun dosa zinanya, maka sangat mungkin dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa itu berada di kerongkongan. Selama nyawanya belum berada di kerongkongan. Dan taubat itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah sangat mudah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangat cepat, sangat mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia merasa menyesal dengan dosa-dosanya, yang dia bertekad untuk tidak mengulanginya, bahkan dia telah menghentikan zinanya, namun akibat buruknya Allah jadikan dia hamil karenanya. Sangat mungkin dia bertobat dalam dari waktu-waktu yang tersisa bagi hidupnya. Dan bisa jadi juga rasa sakit ketika melahirkan itu, ini menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat daripada itu, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, atau dengannya Allah menghapuskan dosa dan kesalahannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sangat mungkin Allah menghapuskan dosa-dosanya, baik itu dengan taubatnya yang diam-diam yang tak diketahui oleh manusia yang lainnya, atau dengan rasa sakit yang dialaminya. Dan yang kita dapatkan adalah wanita pezina ini wafat dalam kondisi dia melahirkan. Maka selayaknya, seyogyanya, sepantasnya bagi seorang mukmin dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan untuk saudara dan saudarinya dalam kondisi baik, mengharapkan kebaikan bagi saudara dan saudarinya. Bukanlah merupakan kesalahan ketika kita beramal dengan keumuman hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu sebagai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita pezina tersebut
dengan ditutupnya kehidupannya dengan satu hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang yang mati syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat, dan menutup hidup kita dengan penutupan yang baik, husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kriteria bagi seorang laki-laki di mana kriteria tersebut menunjukkan wajibnya menikah. Kita ulangi, pertanyaan tersebut seputar kriteria kewajiban menikah bagi seorang laki-laki. Apa saja kriterianya, dan kemudian apabila telah masuk kriteria tersebut namun didapatkan kondisi diri yang belum siap secara mental dan emosi serta akhlak, yang ini berpotensi untuk merusak hubungan rumah tangga, apakah ini menjadi alasan yang dibenarkan untuk tidak menikah? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita mengucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kriteria wajib menikah bukan hanya bagi laki-laki, bahkan juga bagi wanita, adalah siapa saja yang telah mampu menikah dan dikhawatirkan baginya untuk jatuh ke dalam dosa perzinahan atau apa saja yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Yang hukum perzinahan tersebut tentunya adalah haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina, janganlah dekat, jangan mendekati zina. Al-ayah. Maka kondisi seperti inilah yang menjadikan seseorang itu wajib untuk menikah, baik laki-laki maupun wanita. Seseorang yang telah mampu untuk menikah, kemudian dikhawatirkan ia jatuh ke dalam perzinahan atau apa saja yang bisa menghantarkan kepada perzinahan, seperti pacaran, seperti melampiaskan syahwat dengan melihat gambar-gambar atau video-video porno, atau melihat wanita-wanita atau mungkin lawan jenisnya yang bukan pasangan hidupnya, atau melakukan masturbasi atau onani, atau perkara apa saja yang membuat ia jatuh ke dalam dosa. Maka ketika itu wajib bagi laki-laki maupun wanita tersebut untuk menikah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena menjaga diri dan agama dari dosa dan dari perkara-perkara yang diharamkan adalah sebuah kewajiban. Dan tidak akan sempurna hal tersebut kecuali dengan menikah, maka ketika itu menikah berhukum wajib. Para ulama menetapkan satu kaidah, mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang sebuah kewajiban tak akan menjadi sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Sesuatu apa saja yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib menikah bagi siapa saja yang telah mampu untuk menikah. Telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jatuh ia ke dalam dosa-dosa karena dia menahan diri dari pernikahan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahannya, apakah ketidakmatangan emosi, begitu juga akhlak, ini menjadi penghalang bagi pernikahan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita dapatkan dalil-dalil secara syar'i, ketidakmampuan itu menikah disebabkan karena urusan harta. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 33, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaklah menjaga kehormatan dirinya orang-orang yang mereka tidak mampu menikah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Ghina itu kecukupan dari sisi harta, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketidakmampuan dari sisi harta. Kemudian dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji faman lam yastati' minkum fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja di antara kalian yang mampu al-ba'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-ba'ah. Makna al-ba'ah ini, sebahagian mengatakan al-ba'ah adalah jima', hubungan badan. Ada yang mengatakan pendapat yang lain tentang ba'ah itu adalah mu'natu an-nikah, yaitu biaya-biaya pernikahan, atau al-infaq, yaitu kemampuan untuk memberikan nafkah terkait dengan harta. Dan kita tidak dapatkan pendapat yang lain kecuali hanya seputar tentang hal ini, yaitu kemampuan dari sisi hubungan badan, begitu juga kemampuan dari sisi harta. Pendapat yang tepat adalah gabungan dari keduanya. Al-ba'ah adalah kemampuan untuk berhubungan badan dan kemampuan untuk memberikan nafkah. Maka Rasulullah SAW mengatakan fal yatazawwaj, maka menikahlah. Di sini perintah Nabi SAW, karena lam pada ungkapan Rasulullah ini adalah lamul amr, lam untuk perintah. Fal yatazawwaj,
maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga kehormatan, yaitu menjaga kemaluan. Namun siapa saja yang tak mampu, nah di sini dia tak mampu dari sisi dua hal tadi, yaitu tidak mampu untuk berhubungan badan, tidak mampu juga untuk memberikan nafkah, maka hendaknya dia berpuasa. Baik, berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu akan menjadi tameng baginya, ya, menjadi penghalang baginya. Demikian, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kekhawatiran atau ketidaksiapan dari sisi mental, emosi, dan akhlak, sesungguhnya manusia yang telah dewasa, yang telah tampak padanya kemampuan untuk menikah, seperti memberikan nafkah, juga mampu untuk berhubungan badan, maka sesungguhnya secara mental dia seharusnya telah siap dan telah matang. Demikian pula emosi. Yang dibutuhkan adalah keilmuan, ya, bekal ilmu dalam pernikahan tersebut. Yang saya khawatirkan, hal ini muncul dari waswas syaitan yang menghalangi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya telah mampu untuk menikah. Bahkan bisa jadi wajib bagi dia untuk menikah. Karena ada kekhawatiran yang besar dia jatuh ke dalam perzinahan atau perkara-perkara yang diharamkan. Nah, syaitan ingin mendorong hamba tersebut jatuh ke dalam dosa-dosa dengan menahan dirinya dari pernikahan dengan alasan ketidaksiapan dari sisi mental, emosi, dan akhlak. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, seseorang yang menikah karena menginginkan menjaga dirinya dari dosa, perkara-perkara yang merusak dirinya, maka ketahui Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatun haqqullahi aunuhum." Ada 3 orang yang hak Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menolong mereka. Di antaranya adalah wan nakihu alladhi yuridul afaf, yaitu seorang yang menikah yang menginginkan afaf, yaitu menjaga dirinya dari perkara-perkara dosa, dari perkara-perkara haram yang mendorongnya untuk melakukan dosa dan keharaman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kuatkan diri, kuatkan mental, dan belajar terus tentang fikih pernikahan. Yang ini akan menjadi bekal sekaligus persiapan fisik dan mental serta akhlak. Bersama dengan itu menyiapkan juga harta yang nantinya untuk persiapan pernikahan, begitu juga untuk nafkah bagi keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan berikutnya, kehidupan yang kekal abadi selamanya di akhirat sana, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya.
Tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? كفى يبلغن امدده واكسير وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari seorang ibu yang menanyakan tentang zakat perhiasan. Apakah perhiasan yang digunakan itu ada zakatnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan kepada beliau sang penanya syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui dua hal yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah para ulama bersepakat bahwa seluruh perhiasan emas dan perak yang disimpan, yang tidak digunakan, ketika memenuhi dua persyaratan wajib zakatnya, yaitu telah sampai nisabnya dan telah sampai haulnya. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Untuk emas sekitar 20 dinar atau setakar dengan 85 gram emas 24 karat, atau sekitar 97 gram emas 21 karat atau 22 karat, atau setakar dengan 113 gram emas 18 karat. Dan apabila ini bertahan 1 tahun, 1 haulnya, 1 haul adalah 1 tahun, maka sepakat para ulama wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bila perhiasan tersebut berupa emas dan perak dan telah terpenuhi dua syarat tersebut. Adapun kesepakatan yang kedua yang disepakati oleh para ulama, bahwa semua perhiasan selain emas dan perak, seperti contohnya adalah perhiasan intan, berlian, zabarjad, permata, batu aki, atau yang semisalnya yang dia perhiasan namun selain emas dan perak, maka para ulama sepakat tidak ada zakatnya. Sepakat para ulama tidak ada zakatnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada zakatnya apabila diperjualbelikan. Maka masuklah perhiasan tersebut selain emas dan perak itu ke dalam zakat perniagaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk kasus yang dipertanyakan, yaitu perhiasan berupa emas ataupun perak yang dipakai, yang digunakan, apakah ini ada zakatnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Menjadi beberapa pendapat. Yang paling masyhur adalah dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakat pada emas dan perak yang dipakai sebagai perhiasan. Tidak ada zakatnya. Ini pendapat jumhur ulama, dan pendapat ini
mendasarkan kepada beberapa dalil-dalil hadis. Yang hadis ini berasal dari perkataan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari beliau yang menyatakan ketiadaan zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai. Adapun hadis yang mengatakan la zakata fil hulli, tidak ada zakat pada perhiasan, maka ini adalah hadis yang batil apabila disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar, hadis-hadis yang datang dan yang sahih yang menyatakan ketiadaan zakat perhiasan emas dan perak itu disandarkan kepada para sahabat, seperti contohnya sahabat Jabir, sahabat Ibnu Umar, sahabat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang lainnya. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih dari mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak yang digunakan. Namun pendapat ini mengatakan bahwasanya apabila perhiasan emas dan perak dipakai oleh laki-laki, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena ini adalah haram baginya untuk digunakan. Maka itu seperti perhiasan emas dan perak yang tidak digunakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan kemutlakan adanya zakat pada perhiasan emas dan perak, baik itu dipakai ataupun tidak dipakai, baik itu disimpan, baik itu dijadikan sebagai alat tukar atau diperjualbelikan. Maka semua perhiasan emas dan perak dalam berbagai bentuknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini mendasarkan beberapa dalil, dan ini adalah pendapat yang kuat, dan saya condong kepada pendapat ini. Dalil yang pertama adalah dalil-dalil yang umum yang menjelaskan tentang adanya zakat pada perhiasan pada emas dan perak. Dalil yang pertama adalah dalil umum, yaitu dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya zakat pada emas dan perak secara umum. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak dan mereka tidak mengeluarkan, mengeluarkan infaknya atau tidak menginfakkannya di jalan Allah, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Menunjukkan bahwasanya emas dan perak secara umum apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan berdampak kepada siksa. Oleh karenanya wajib untuk dikeluarkan. Kemudian ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang menunjukkan tentang keumuman, tentang kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, baik itu berupa perhiasan ataupun yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi
zahabin ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah ada pemilik dari emas maupun perak yang tidak menunaikan haknya darinya, yaitu menunaikan zakatnya dari emas dan perak tersebut, melainkan kelak pada hari kiamat emas dan perak tersebut dijadikan untuk dia lempengan-lempengan dari api neraka, dan seterusnya hadis ini sampai akhir hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, tentunya hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil-dalil yang umum yang menunjukkan tentang wajibnya membayar zakat pada emas dan perak, baik itu yang disimpan atau yang digunakan atau sebagai alat tukar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis atau dalil-dalil yang khusus yang menjelaskan tentang adanya kewajiban membayar zakat pada perhiasan emas dan perak yang digunakan. Di antaranya adalah hadis dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang datang bersama dengan anak wanitanya, anak perempuannya, kepada Rasulullah SAW. Sementara di tangan anak tersebut ada gelang yang tebal yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wanita tersebut, "Atu'tina zakata hada?" Apakah engkau membayarkan atau memberikan zakat emas ini? Maka wanita tersebut mengatakan, "La, tidak." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Atuhibbina?" Atau ayusurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min narin. Maka sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadanya, apakah engkau suka Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepadamu dengan keduanya pada hari kiamat berupa dua gelang yang terbuat dari api neraka? Maka wanita tersebut mendengarkan hadis ini segera melepaskan perhiasan tersebut, dua gelang yang terbuat dari emas itu, lalu diberikan kepada Nabi SAW sembari ia mengatakan, "Huma lillahi azza wa jalla wa li rasulihi." Keduanya ini menjadi milik Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Demikian hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya dengan derajat sahih di syawahidihi. Hadis ini sahih beserta dengan pendukung-pendukungnya. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang lain dari Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, yang ia menceritakan, satu hari kami pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengisahkan, dahulu Rasulullah SAW pernah masuk menemuiku, sementara di tanganku ketika itu ada perhiasan-perhiasan yang terbuat dari perak. Rasulullah SAW bertanya, "Mahada ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah radhiyallahu anha? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Sana'tu atazayyanu laka ya Rasulullah." Aku lakukan ini, aku buat ini agar aku berhias untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Atu'addina zakatahunna? Atu'addina zakatahunna? Apakah engkau menunaikan zakatnya?" Maka Aisyah mengatakan la, atau beliau terkejut, "Masya Allah." Maka Rasul mengatakan kepadanya, "Hiya hasbuki minan nari." Itu cukuplah bagimu dari api neraka. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Daruqutni dan Baihaqi dengan derajat yang hasan bisyawahidihi. Hasan beserta dengan pendukung-pendukungnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan secara khusus adanya zakat perhiasan berupa emas dan perak yang digunakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, begitu juga Baihaqi dengan derajat yang hasan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "La ba'sa bi lubsil hulli idza a'ta zakatahu." Tidak mengapa memakai perhiasan apa saja apabila memberikan zakatnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari keterangan ini maka bisa kita simpulkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat pada perhiasan emas dan perak, baik itu disimpan ataupun dipakai atau diperjualbelikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.